Halo, 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 halo. Selamat siang para mahasiswa Udinus di mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen keuangan ini. Kita bertemu lagi di materi yang kedua, yaitu analisis laporan keuangan. Jadi, setelah minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang yang namanya overview manajemen keuangan, di mana kita di sana ya sudah melihat dan mempelajari tiga tugas manajer keuangan serta alasan ya mengapa manajer keuangan harus menjalankan tiga tugas tersebut sebaik-baiknya. Nah, lalu kemarin kita sudah melihat juga bahwa ada yang namanya sebuah problem yang disebut sebagai agency problem. Ya, di mana ada kemungkinan manajer keuangan dan manajer-manajer lainnya ya bertindak bukan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, tetapi bertindak untuk kepentingan dia sendiri, apapun motifnya. Nah, oleh karena itu seorang pemilik ya itu juga harus memiliki alat untuk memeriksa bila mana manajer keuangan yang dia rekrut itu benar-benar melakukan tugas-tugasnya demi memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Salah satu alatnya adalah dengan menganalisa kinerja perusahaan yang dikelola tersebut. Dan yang paling mudah ya karena bersifat kuantitatif ya disebut sebagai analisis laporan keuangan. Oke. Nah, jadi ya materi pembelajaran untuk materi kedua ini ya. Jadi isi pembelajaran untuk materi kedua ini terdiri dari rasio-rasio keuangan ya. Nyaris semua hal yang akan kita pelajari itu terkait dengan yang namanya rasio keuangan. Dari sini kita bisa lihat bahwa secara berturut-turut kita akan mempelajari tentang rasio likuiditas, kemudian rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, serta rasio pasar. Nah, kemudian nanti ada juga beberapa analisis kinerja perusahaan ya, masih menggunakan laporan keuangan tetapi menggunakan beberapa macam metode. Ya, terutama nanti ada yang namanya metode EVA, Economic Value Added, dan Market Value Added. Ditambah dengan beberapa filosofi yang bisa kita pelajari dari DuPont Analysis. Ya, tidak saya tulis di sini DuPont Analysis, tapi nanti ada ya yang namanya DuPont Analysis. Oke, baik. Jadi sebelum saya masuk ke materi intinya, saya ingatkan sekali lagi bahwa untuk memahami ya bagaimana cara menggunakan rasio keuangan ini, kalian harus ingat apa yang sudah dipelajari pada materi yang pertama. Ya, materi yang pertama yaitu di mana kita memahami manajemen keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan alat-alat yang dipakai oleh orang akuntansi, yaitu laporan keuangan, khususnya neraca dan laba rugi. Karena apa? Nanti rasio yang ada, ya rasio-rasio keuangan yang ada, itu akan bergantung dari kedua jenis laporan keuangan ini. Termasuk nanti proyek, ya, atau tugas kelompok, ya silakan kalian menyebutnya seperti apa. Bagi saya itu proyek, ya. Karena ini kalian berkelompok nanti akan memilih satu sampel perusahaan sesuai yang saya berikan petunjuknya nanti ya di slide-slide terakhir. Kemudian mencari laporan keuangannya, kemudian menilai kinerjanya ya, dan kemudian membandingkannya dari tahun ke tahun, terus membandingkannya dengan perusahaan lain ya. Dan ini harap disimak baik-baik ya, karena tidak hanya terkait dengan ilmu yang memang harus kalian miliki sebagai calon manajer, tetapi juga terkait langsung dengan tugas atau proyek yang ada di mata kuliah ini. Oke, baik, kita mulai. Nah, laporan keuangan, mari kita refresh dulu sekali lagi bahwa yang namanya laporan keuangan ya, yang menjadi produk dari saudara kita akuntan ya, itu terdiri dari 4 macam ya, sebenarnya 4 macam. Yang pertama adalah neraca, kemudian laba rugi, terus kemudian laporan arus kas,
terus kemudian laporan perubahan modal, ya. Nah, tapi paling tidak kita akan mempelajari dua hal, ya, neraca dan laba rugi. Oke, yang pertama neraca. Neraca atau bahasa Inggrisnya adalah balance sheet. Balance itu artinya seimbang. Ya, berarti ketika ngomong tentang neraca, ya mungkin eh, kalau misalnya kalian tidak bisa hafal, ya seenggaknya dilihat dari bahasa Inggrisnya itu balance sheet. Artinya kolom di mana sisi kiri dan sisi kanan itu jumlahnya harus setara. Nah, jika jumlahnya setara, maka itu adalah neraca. Intinya begitu. Ya. Dan neraca ini sebenarnya adalah ringkasan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu atau bisa disebut sebagai snapshot kekayaan perusahaan per tanggal tertentu. Ya, jadi ini saya bilang snapshot ya karena memang ya kalau misalnya kalian sudah berminat tertarik jadi investor saham, terus kemudian ada di beberapa platform investasi, aplikasi maupun di mobile ataupun website itu terkadang istilah itu snapshot. Ya, jadi ketika diklik kan akan langsung tahu ringkasan neraca ya, neraca keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Yang penting-penting apa? Di data itu. Ya, seperti itu. Dan asal kalian tahu saja ya, yang namanya neraca sebenarnya nggak hanya berlaku untuk perusahaan. Ya, yang namanya neraca itu juga berlaku untuk kita semua. Terutama kalau kalian ya itu sudah punya NPWP dan punya kewajiban untuk melapor pajak dan kekayaan. Ya, jadi bisa dibilang kalau kalian sudah punya NPWP, sudah punya pajak, sudah punya sesuatu yang harus dibayar pajak, ya, kalian juga harus mendaftarkan kekayaan kalian di yang namanya SPT pajak. Nah, anggap aja bagian tersebut adalah neraca hidup kalian. Bahwa kalau kalian merasa bahwa harga diri saya berapa sih? Ya kalau harga diri secara manusia nggak bisa diukur ya. Tapi harga diri manusia dalam hal finansial ya itu bisa diukur. Dan itu uniknya justru bisa diukur kalau kalian itu ngisi SPT pajak. Oke, jadi ini serba-serbi tentang neraca ya. Neraca perusahaan maupun neraca kehidupan. Oke, jadi neraca itu pada dasarnya kiri sama dengan kanan. Ya, jadi aktiva sama dengan pasiva. Ya, sementara pasiva itu terdiri dari dua kolom, yaitu kewajiban dan modal saham atau kita lebih sering menyebutnya sebagai ekuitas. Ya, kalau akuntansi nyebutnya lebih spesifik lagi, yaitu liabilitas dan ekuitas. Ya, jadi sebenarnya sama, ya istilahnya sama. Ya, baik kalau kita melihatnya sebagai kewajiban dan modal, kalau orang akuntansi melihatnya sebagai liabilitas dan ekuitas. Ya, karena itu dua kata-kata yang justru akan kalian hadapi ya ketika menganalisa sampel perusahaan yang sudah kalian pilih nantinya. Ya. Oke, aset ya. Sekali lagi aset itu adalah manfaat ekonomis yang akan diterima di masa depan atau manfaat ekonomis yang akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian tertentu. Ya, jadi definisi aset itu sendiri di sini merupakan sesuatu yang harus produktif. Oke, jadi yang namanya manfaat ekonomis ya itu berarti intinya sesuatu yang produktif, sesuatu yang menghasilkan. Jadi sesuatu yang ketika dibeli itu tidak hanya diam saja, ya, tetapi dia bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Ya. Jadi kalau perusahaan misalnya ada mesin beroperasi, ya, ada pabrik, ada tanah, tapi kan tanahnya dibangun pabrik, kemudian pabrik diisi mesin, kemudian beroperasi, menghasilkan barang, kemudian terjual, ya, kemudian terjual. Nah setelah terjual, ya, habis itu kan dikurangi HPP, kemudian dikurangi biaya-biaya jadinya laba bersih. Nah itu namanya produktif, ya. Terus kemudian utang. Utang itu adalah pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa depan akibat kewajiban perusahaan saat ini untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa depan. Bisa juga merupakan akibat adanya penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam. Oke, jadi ini definisinya aja ya. Tapi intinya begini, utang itu bisa dipahami sebagai satu, bisa dipahami sebagai beban, ya, tapi juga bisa dipahami sebagai pengungkit atau leverage. Maka nanti dalam buku-buku bahasa Inggris ya, seringkali utang ya itu ada kalanya disebut sebagai debt, ada kalanya disebut sebagai leverage. Ya, karena meskipun itu beban, tapi kalau tanpa beban ini ada, kita nggak bisa mengungkit
nilai perusahaan. Ya, filosofi ini akan lebih jelas akan dibahas kalau misalnya kalian itu mengambil konsentrasi keuangan, kemudian mempelajari yang namanya manajemen keuangan lanjutan di semester 7. Ya, kalau kalian tertarik, ya, jadi filosofi tentang utang. Bahwa utang itu bisa menjadi beban, tapi karena beban itulah ya bisa menjadi pengungkit bagi nilai perusahaan. Seperti itu. Ya, untuk saat ini dipahami saja bahwa karena kita berutang berarti kelak kita harus membayar utangnya, maka disebut pembayaran ekonomis. Pengorbanan ekonomis. Ya, bayar utangnya sekaligus bayar bunganya. Seperti itu. Tetapi ya sekali lagi dengan adanya pengorbanan ekonomis tersebut kita justru diharapkan akan memperoleh manfaat ekonomis yang lebih besar ketimbang kalau misalnya kita memakai modal kita sendiri. Nah, oleh karena adanya filosofi seperti ini, maka terkadang kita juga harus menilai kinerja perusahaan bila mana utang tersebut bisa digunakan sebaik mungkin. Ya, nanti kan akan melihat hubungannya di yang namanya rasio aktivitas, ya, kalian akan lebih dapat melihatnya di situ. Terus kemudian laporan laba rugi atau bahasa Inggrisnya adalah income statement. Jadi ini meringkaskan aktivitas operasional perusahaan selama periode tertentu. Oke, jadi di sini sekali lagi dilihat ya bahwa neraca ya itu adalah ringkasan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Nah, di sini coba saya ini ya, saya highlight ya bahwa di sini adalah pada waktu tertentu. Oke, maka dari itu ya, kalau kalian lihat ya yang namanya neraca, judulnya di bagian judulnya, itu pasti namanya neraca PT apa-apa-apa per 31 Desember tahun bla 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 bla. Ya, artinya itu adalah sesuatu yang dihitung secara final dan berhenti pada tanggal 31 Desember. Tetapi sementara ya, yang namanya laporan laba rugi itu meringkaskan aktivitas operasional perusahaan selama periode tertentu. Oke, nah di sini ada dua kata kunci. Ya. Yang pertama adalah aktivitas operasional dan yang kedua adalah periode tertentu. Jadi intinya kalau kalian lihat laporan laba rugi, ya kan harus ingat bahwa ini hanya menggambarkan aktivitas operasionalnya saja. Nah sementara kalian kan tahu tugas manajer keuangan itu apa? Kan ada tiga, ya, yaitu apa? Membuat kebijakan investasi, membuat kebijakan pendanaan, dan kebijakan modal kerja. Nah, bagus tidaknya modal kerja itu secara tidak langsung itu bisa kita lihat di laporan laba rugi. Ya, dalam arti hasilnya. Ya, bukan hitung-hitungannya tapi hasil nyatanya terkadang bisa representasikan di laporan laba rugi karena itu menyinggung aktivitas operasional saja. Tetapi ya laporan laba rugi itu tidak bisa sepenuhnya menggambarkan bila mana kebijakan investasi dan kebijakan pendanaan perusahaan itu bagus. Ya, itu ada nanti apa namanya materinya sendiri. Ya. Nah, kalau di manajemen keuangan lanjutan juga ada, yaitu tentang WACC. WACC atau Weighted Average Cost of Capital itu sangat kental sekali filosofinya. Ya, karena itu membahas tentang pendanaan dan investing. Ya. Terus yang kedua periode tertentu. Nah, periode tertentu maksudnya apa? Ya, periode tertentu artinya bukan hanya sekedar pada satu tanggal saja. Ya, jadi kalau judulnya adalah laporan laba rugi, ya, PT apa-apa-apa tahun ini artinya ya jumlah rupiah yang ada di situ entah apapun itemnya ya penjualan HPP biaya dan lain sebagainya saat bersih itu adalah sesuatu yang merupakan hasil dikumpulkan dari tanggal 1 Januari ke 31 Desember seperti itu ya. Nah, ini juga merupakan bagian laporan terpenting dalam laporan tahunan. Ya, jadi meskipun tadi bukan tadi, apa namanya pada materi yang pertama, video yang pertama, yaitu overview manajemen keuangan, ya, kita kan sudah harus bisa membedakan ya bahwa laba rugi itu accrual basis, sementara laporan arus kas itu cash basis. Dan yang harus dipentingkan oleh kita manajemen keuangan, ya, itu adalah
aliran kasnya yang penting. Karena itu benar-benar menggambarkan bila mana perusahaan memang punya uang apa tidak secara real, ya, bukan secara akrual. Ya. Namun demikian, di mata orang akuntansi, ya, dan di mata orang-orang pada awamnya, yang namanya laporan laba rugi termasuk laporan keuangan yang paling gampang untuk dicerna. Ya, gampang untuk dicerna, walaupun juga gampang juga untuk ya dimainkan depresiasinya seperti itu. Oleh karena itu, karena banyaknya sekali trik-trik yang ada di laporan laba rugi, ya, untuk bisa mudah memahami maupun bisa untuk membayar pajak lebih rendah gitu ya misalnya ya, itu membuat laporan laba rugi itu menjadi laporan terpenting. Ya, meskipun harusnya kita yang tahu triknya itu harusnya tidak boleh menilai perusahaan semata-mata dari labanya saja. Itu, ya. Dan prinsip dari laporan laba rugi itu simpel seperti yang saya bilang tadi. Kenapa? Ya intinya adalah yang namanya laba itu kan ya hasil pengurangan dari penjualan dikurangi semua biaya yang ada. Selesai. Ya. Meskipun yang namanya biaya ya di laporan laba rugi itu terbagi menjadi 4 area. Ya, 4 area yang sudah saya bagi di sini. Ya, 4 area. Dari penjualan ke laba bersih itu ada 4 area. Ya, apa saja kalau di sini disebutkan? Yang pertama adalah harga pokok penjualan. Karena penjualan dikurangi HPP akan menjadi laba kotor. Terus kemudian laba kotor ya dikurangi biaya umum, admin dan penjualan akan menjadi yang namanya laba operasional atau EBITDA. Kemudian EBITDA kalau dikurangi depresiasi dan amortisasi akan menjadi EBIT. Dan terakhir EBIT ketika dikurangi bunga utang dan pajak akan menjadi laba bersih. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, terkadang beberapa buku ya atau beberapa pengajar itu seringkali membedakannya menjadi 4 area, tapi garis batas pembedanya mungkin beda-beda. Ya, jadi ini yang ada di sini itu merupakan sesuatu yang didapat ya atau bisa diajarkan jika menggunakan buku manajemen keuangan edisi kedua yang ditulis oleh Profesor Mamdu. Nah, sementara apa yang ada di sini ya itu merupakan bagi saya ini harusnya cara baca laporan laba rugi yang benar ya, tapi saya memposisikan diri saya sebagai investor. Ya, karena sebagai saya itu ya sebelum jadi dosen saya adalah ya pebisnis dan investor ya. Karena itu ya saya lebih memposisikan diri sebagai praktisi ketimbang akademisi ya. Itu. Terus kemudian ya laporan arus kas, meskipun kita tidak akan membahas banyak tentang ini ya karena yang namanya laporan arus kas ya pembentukannya kemudian menganalisisnya itu akan lebih dipelajari di mata kuliah penganggaran ya, terutama mata kuliah penganggaran laporan arus kas itu ada di bagian akhir-akhir ya setelah UTS mendekati UAS. Tapi kalian akan mendapatkan semuanya di sini ya. Nah, seenggaknya kan di sini cukup tahu dulu ya. Jadi intinya di sini adalah arus kas itu mengeringkas informasi arus kas masuk dan arus kas keluar, intinya begitu. Ya, jadi seperti dompet kalian. Secara real uang kasnya berapa yang masuk dan berapa yang keluar. Ya, dan dapat bersumber dari 3 aktivitas utama. Yang pertama aktivitas operasional, yang kedua aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, oleh karena ada ukuran 3 aktivitas inilah yang kemudian ini merepresentasikan secara langsung bila mana tugas manajer keuangan itu bisa dilaksanakan secara baik atau tidak supaya memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Ya ini alasannya, ya salah satu alasan lagi yang memperkuat materi 1 minggu lalu. Ya, bahwa yang harus diperhatikan itu adalah aliran kas. Sementara yang namanya aktivitas operasional di laporan arus kas itu ada kaitannya dengan laporan laba rugi. Jadi intinya aktivitas operasional di laporan arus kas itu adalah laporan laba rugi yang di cash basiskan. Ya, kalau kalian masih nggak percaya, pernyataan ini akan lebih dipertegas lagi di semester 5 nanti, ya di mata kuliah penganggaran. Tujuan laporan arus kas apa? Ya, yang pertama pastinya ya memberikan informasi terkait jumlah penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu, serta memberikan informasi terkait efek kas dari 3 aktivitas utama perusahaan. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ya, yang namanya analisis laporan keuangan itu terkadang memang
berat sebelah di neraca dan laporan laba rugi. Sementara laporan arus kas itu hampir tidak perlu penggunaan rasio-rasio keuangan. Ya, ada sebenarnya ada, cuma itu lebih advance. Ya, tapi biasanya untuk basic-basic ya, yang namanya laporan arus kas ya itu diteliti hanya dengan menyelidiki hubungan antara aktivitas operasional, investasi dan pendanaan. Supaya kita tahu bahwa ini perusahaan itu sekarang ini sedang menjalankan strategi yang defensif atau ofensif ya atau ekspansif gitu dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari situ. Hanya dari rupiahnya saja. Seperti itu. Nah, sementara analisis laporan keuangan ya meskipun memang bisa dilihat dari rupiahnya, tetapi akan lebih baik ya kalau kita membahasakan semua angka rupiah yang ada itu dalam bentuk persentase atau desimal atau faktorisasi. Ya, maka nanti kalian akan mendapati di sini itu banyak sekali hasil hitungan itu bisa dalam bentuk persen ya. Terus kemudian bisa dalam bentuk angka ya. Bisa juga dalam bentuk faktor. Jadi misalnya 5 kalinya atau 10 kalinya atau 1,5 kalinya seperti itu. Ya. Nah, laporan keuangan perusahaan ya itu sebenarnya bisa kalian unduh di database laporan keuangan website IDX. Nah, di sini sudah saya kasih di sini ya linknya. Jadi silakan kalian bisa mengklik ini, terus kemudian di di browser nanti akan muncul segmen database laporan keuangan yang ada di website IDX. Ya, sebenarnya bukan laporan keuangan aja, tapi juga laporan tahunan. Ya. Nah, buat yang belum tahu bedanya laporan tahunan dan laporan keuangan, ya, laporan keuangan itu adalah salah satu bagian dari laporan tahunan. Biasanya kebagi dua. Kalau misalnya ada berapa ratus halaman laporan, ya, itu separuhnya berupa laporan tahunan yang secara intisari, ya, dan kemudian secara manajerial, penjelasan manajerial. Terus kemudian yang separuhnya itu adalah laporan keuangan yang isinya ya 4 laporan keuangan inti tersebut, kemudian penjelasannya. Ya, biasanya laporan keuangannya cuma butuh 5 sampai 6 halaman paling banyak, terus kemudian puluhan sampai ratusan halaman berikutnya adalah penjelasannya. Oke. Nah, laporan-laporan keuangan tersebut yang bisa kalian unduh di situ itu masih menyediakan data yang relatif mentah. Sementara ya, banyak pihak itu ya, itu membutuhkan data yang sudah diolah sehingga lebih bermakna untuk kepentingannya masing-masing. Jadi ingat, yang namanya analisis laporan keuangan itu mengubah data menjadi informasi. Oke, karena data itu nggak cukup untuk mengambil sebuah keputusan. Paling tidak informasi itu sudah bisa dipakai untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Nah, misalnya ya, seorang analisis kredit perbankan ya itu butuh informasi, misalnya informasi likuiditas jangka pendek atau mungkin solvabilitas ya dari sebuah perusahaan. Sebelum berkeputusan apakah perusahaan tersebut ya, kalau misalnya perusahaan tersebut itu misalnya mengajukan permintaan kredit atau permintaan utang usaha gitu ya, kayak KUR gitu ya, kalau misalnya UMKM gitu. Nah, mereka tuh bakal bisa menilai bila mana perusahaan tersebut layak diberikan kredit atau tidak. Ya. Terus kemudian bagi investor saham itu juga sangat penting ya. Karena investor saham mereka tuh nggak beli saham, mereka tuh beli perusahaan. Ya, ini yang seringkali disalahpahami banyak orang, termasuk kalian juga nanti sebagai lulusan ekonomi, pasti lupa. Ya, pasti lupa bahwa kalau misalnya kalian akan tertarik dengan saham, pasti kalian akan lupa bahwa kalian tuh nggak berhubungan dengan kertas. Kalian tuh berhubungan dengan perusahaan. Ya, oleh karena itu kalian ya kelak itu juga butuh informasi terkait prospek perusahaan secara jangka panjang. Ya, baik dari kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan maupun ya kemampuan perusahaan mengelola resikonya sendiri. Seperti itu, ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang manajer keuangan ketika akan menganalisis laporan keuangan. Ya, walaupun ini sebenarnya saya ingin mengganti ini bukan manajer keuangan doang ya, tapi juga ya pihak-pihak yang terkait tadi, ya. Calon kreditur ya, terus mungkin calon investor sahamnya juga butuh
ya. Yang pertama, ya hal yang harus diperhatikan adalah tren atau perkembangan. Jadi untuk menilai kinerja seseorang ya atau sebuah perusahaan, kamu nggak boleh menilai dia hanya dari prestasi atau keburukannya selama setahun saja. Ya, yang namanya tren atau perkembangan itu sebaiknya minimal 5 tahun ke belakang. Ya, 5, 6, 7, atau bahkan kalau perlu 10 tahun ke belakang. Ya, bahkan kalau perlu juga membandingkannya pada saat-saat di mana perusahaan tersebut mengalami bukan mengalami apa namanya perusahaan tersebut berada di sebuah negara di mana negara tersebut pada tahun yang tertentu itu mengalami krisis. Ya, misalnya tahun 2007 2008. Terus kemudian sekarang tahun 2020. Ya, jadi itu harus dilibatkan terkadang supaya kita tahu bagaimana perusahaan ya itu bertindak ya bertingkah laku ya pada saat yang sulit maupun juga saat-saat yang menggembirakan. Itu. Kemudian yang kedua, angka pembanding benchmark. Ya, kalau kita manusia biasanya kan sering sebel ya dibanding-bandingkan. Kita misalnya selalu dibanding-bandingkan dengan anak tetangga atau gimana. Ya, tetapi kalau misalnya di perusahaan tetap harus dibanding-bandingkan. Ya, karena itu juga akan memberi kita sebuah insight ya. Bila mana perusahaan, misalnya kalau kita manajer ya, bila mana perusahaan yang kita jadikan sebagai tempat bernaung, ya, kalau bagi investor, bila mana perusahaan yang menjadi tempat modalnya itu ditaruh, ya, itu berada dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Apakah perusahaan ini memang market leader, istilahnya ya, kalau di manajemen pemasaran, apakah perusahaan ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, tengah-tengah, atau bahkan pecundang. Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa perusahaan kita baik, perusahaan kita buruk kalau kita tidak memiliki keberanian untuk melakukan benchmarking atau pembanding. Ya, tapi ya ciri-cirinya yang harus dibandingkan itu apple to apple. Jadi kalau misalnya ya kalian itu industrinya manufaktur, misalnya consumer goods, ya consumer goods bandingkanlah dengan perusahaan consumer goods lainnya. Ya, maka di sini ada kata-kata ya, jika kita memiliki perusahaan lain yang sejenis atau rata-rata satu industri secara keseluruhan yang bisa menjadi tolak ukur usaha kita dalam mengelola perusahaan. Kalau misalnya kita dapat industri makanan, ya perusahaan yang memproduksi makanan ya bandingkanlah dengan makanan. Ya syukur-syukur kalau misalnya kita bisa punya benchmark dari perusahaan-perusahaan misalnya Indomie ya. Misalnya mie instan, ya udah bandingkan saja Indomie dengan mie sedap. Terus dibandingkan dengan mie gaga, dibandingkan dengan ABC. Ya, walaupun ya ada keterbatasannya, yaitu yang pertama adalah tidak semua perusahaan ya yang produksi produk yang barusan saya bilang itu listing di bursa saham atau aliasnya perusahaan terbuka, sehingga kita bisa mendownload laporan keuangannya seenak hati kita dan kita mendapatkan data yang bisa kita olah. Ya, itu makanya kelemahan dari benchmarking itu seperti itu. Oleh karena itu di Indonesia terkadang itu kalau mau benchmarking juga ada ini beberapa keleluasaan ya. Nggak mesti mie dengan mie, susu dengan susu, nggak usah. Yang penting minimal sama-sama consumer goods ya seperti itu. Ya itu masih bisa agak lah gitulah ya. Itu. Terus kemudian analisa integral perusahaan ya. Jadi misalnya diskusi strategi perusahaan dan diskusi rencana ekspansi atau restrukturisasi ya, dalam artian ya kalau kita mau meneliti sebuah perusahaan kinerjanya gimana, kita jangan hanya melihat secara angka-angkanya saja yang ada di laporan keuangan, tetapi juga perusahaan itu punya ada strategi apa ya supaya bisa lebih maju. Kemudian ada informasi tambahan-tambahan lainnya, misalnya ya kalau misalnya perusahaan tersebut juga sudah mengeluarkan analisa penurunan penjualan atau analisa perkembangan pangsa pasar, yaitu bisa dijadikan sebagai salah satu data
yang jadi patokan. Ya, 4 hal itu. Oke, kita masuk ke salah satu inti materi di video kedua ini, yaitu rasio keuangan. Ya, jadi caranya menganalisis yang pertama dan yang paling pertama adalah rasio keuangan. Di sini ya sudah saya tulis, sudah saya sertakan ringkasannya. Ya, rasio likuiditas ya, mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi intinya rasio likuiditas itu kita fokusnya bila mana di neraca ya, yang namanya utang lancar itu apakah bisa dipenuhi dengan aset lancar kita. Intinya seperti itu. Ya, maka ada 3 rasio. Rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Kemudian rasio aktivitas mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan efektif dan efisien. Maka di sini kita punya beberapa kriteria, ya. Pertama, perputaran piutang, terus kemudian dari angka tersebut itu juga bisa dikonversi menjadi rata-rata umur piutang. Perputaran persediaan, ya, kemudian bisa kita konversi menjadi rata-rata umur persediaan. Nah, kemudian ada yang namanya perputaran aktiva tetap dan ada yang namanya perputaran total aktiva. Kemudian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ya itu sedikit agak sama dengan rasio likuiditas. Dalam artian kita fokusnya itu di utang. Tetapi kalau rasio likuiditas fokusnya di utang lancar, sementara rasio solvabilitas itu fokusnya itu di utang seluruhnya. Ya, utang seluruhnya maupun dampak-dampak pengorbanan yang harus kita bayar gara-gara kita ngutang. Intinya begitu. Ya, jadi kalau rasio likuiditas itu kita mengukur potensi masalah likuiditas perusahaan. Dalam artian tuh apakah bisa memenuhi kewajiban jangka pendek? Kalau solvabilitas, apakah perusahaan bisa melunasi kewajiban jangka panjang atau kewajiban seluruhnya? Ya, jadi ini berkaitan dengan perusahaan itu punya uang kas yang cukup atau tidak, sementara solvabilitas itu berkaitan dengan apakah perusahaan terancam bangkrut atau tidak. Ya, jadi 2 hal ini harus dibedakan, terutama kalau kalian ya orang manajemen dan orang akuntansi harus ngerti bedanya yang namanya krisis duit dengan bangkrut. Dan yang namanya bangkrut tidak serta-merta perusahaan itu kolaps. Nanti di manajemen keuangan lanjutan ada materinya. Ya. Oke, ada apa aja di rasio solvabilitas ini? Ada yang namanya debt to asset ratio atau lebih disingkat DAR. Terus kemudian debt to equity ratio atau bisa disingkat sebagai DER. Ya, ini bukan DAR ya, tapi DER ya. Debt to asset ratio DAR, debt to equity ratio DER. Ya. Terus kemudian times interest earned. Kemudian fixed charge coverage ya. Walaupun di sini yang lebih sering dipakai di sini itu adalah debt to asset ratio dan debt to equity ratio ya. Kemudian rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan menghasilkan keuntungan ya. Berarti yang namanya profitabilitas itu cenderung akan lebih fokus ke laporan laba rugi. Ya, contohnya adalah yang namanya profit margin. Nah, profit margin tersebut itu sebenarnya juga bisa dibagi menjadi 3 klasifikasi. Dalam artian ketika tahu ya, saya balik ke sini dulu. Nah, ketika kita menyelidiki tentang laporan laba rugi, yang namanya laba itu kan ada beberapa jenis, ya kan? Ada yang namanya laba kotor, ada yang namanya EBIT, ya laba sebelum interest dan tax, ya, ada yang namanya EBT, ada yang namanya laba bersih. Nah, paling tidak profit margin itu biasanya gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Terus ada yang namanya return on asset dan return on equity, ROA dan ROE. Ya. Nah, di sini akan ada kaitannya dengan neraca. Jadi mengkaitkan laporan laba rugi dengan neraca. Terus kemudian rasio pasar. Nah, rasio pasar itu mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku pendanaan atau pendapatan atau dividen. Ya, nah sebagian besar kasus
untuk rasio pasar itu bisa berlaku hanya jika ya perusahaan itu listing di bursa saham. Oleh karena itu, sahamnya memiliki harga pasar. Ya, contohnya di sini adalah price to earning ratio dan price to book value ratio. Ini benar-benar mengandalkan satu data yang berupa price, harga. Harga apa? Harga pasar. Oke, harga pasar sahamnya. Jadi bukan pasar sahamnya yang punya harga, tapi harga pasar dari saham tersebut. Ya, sementara EPS (earning per share) itu hanya merupakan salah satu data yang kemudian akan bisa diubah menjadi PER (price to earning ratio). Kemudian dividen ya itu juga bisa dirasiokan menjadi dividen payout ratio dan dividen yield. Terus kemudian yang terakhir price to book value berarti butuh yang namanya book value per share. Ya, jadi semua info itu sebenarnya bisa didapatkan di laporan keuangan perusahaan. Oke, jadi saya harapkan ketika kalian sudah sudah menonton materi ini ya, segera cari sampel perusahaannya sesuai dengan apa yang saya tentukan ya di awal-awal mata kuliah dulu. Baik, sekarang kita akan membahas tentang rumusnya ya. Yang pertama rasio likuiditas. Dan ini rasio yang paling gampang karena cuma ada 3. Dan sudah 3, terkadang rumusnya itu nyambung-menyambung. Bukan nyambung-menyambung ya. Lebih tepatnya seperti kayak ada pengecualian atau ada pengecualian. Nanti kita lihat ya, karena kan mudeng. Jadi di sini intinya ya, angka yang didapatkan itu semakin besar, semakin baik. Ya, semakin besar semakin baik. Positif dengan negatif, lebih baik nama. Lebih baik mana? Positif, ya. Terus 0,5 dengan 1,5, lebih baik yang mana? Ya 1,5. Artinya apa? Kalau misalnya angkanya tersebut itu semakin positif dan semakin besar hasilnya nanti, ya, maka itu sendiri mengindikasikan bahwa perusahaan itu memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar semua utang lancarnya. Jika ada sebuah kasus atau sebuah sebuah peristiwa ya yang mewajibkan kita untuk segera melunasi semua utang lancarnya. Nah, di sini kita ada 3 rasio. Pertama, rasio lancar atau current ratio. Rumusnya adalah aktiva lancar ya. Jadi jumlah aktiva lancar perusahaan tersebut dibagi dengan jumlah utang lancar perusahaan tersebut. Yang kedua, rasio quick. Rumusnya apa? Nah, rumusnya itu agak mirip, yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Tetapi, ya, aktiva lancar itu harus dikurangi dengan persediaan. Ya, ingat ini bukan rasio lancar, tapi rasio quick. Rasio cepat. Dalam artian begini, kenapa kok persediaan itu menjadi sesuatu yang harus dikurangi dari aktiva lancar? Ya, karena begini, tidak semua persediaan yang ada di perusahaan ya itu berupa persediaan barang jadi. Pun kalau misalnya sudah diidentifikasi persediaan barang jadi itu kalau dirupiahkan itu berapa, ya mungkin karena kondisi perusahaannya atau mungkin gimana atau produknya nggak laku, ya kalau misalnya memang produk di pasaran nggak laku, ya mungkin persediaan juga pasti nggak laku. Dalam artian mengandai-andaikan bahwa yang namanya persediaan itu nggak bisa diuangkan, terpaksanya gitu loh. Nah, kalau memang nggak bisa diuangkan, terus piye? Kita masih punya nggak gitu loh. Nah, terus kemudian rasio kas. Namanya rasio kas. Berarti intinya yang harus dimasukkan dalam perhitungan adalah sebuah tempat yang menyimpan uang kas tersebut dan bisa diambil sewaktu-waktu. Yang pertama adalah kas. Ya, kas di perusahaan. Ya, yang dipegang oleh bendahara itu. Ya. Terus yang kedua tabungan bank. Ya, paling nggak selama weekdays, ya, atau misalnya mungkin nggak mau bayar dengan uang tunai, tapi dengan transfer kan bisa. Ya, mobile banking, internet banking itu kalau misalnya harus melunasi dan kemudian modelnya lunasinya harus dengan transfer, ya, itu kan gampang, ya, cepat. Hitungan menit udah bisa.
perkara sampainya baru 2 hari kemudian, ya kan nggak ngurus. Yang penting secara sistem uang udah terkirim. Ya, terus kemudian sekuritas yang bisa dijual. Dalam artian ya misalnya kalau perusahaan tersebut misalnya kelebihan kas, tapi kemudian kasnya digunakan untuk misalnya beli saham, ya, beli obligasi yang bisa diperjualbelikan, atau mungkin beli reksadana. Nah, itu kan bisa dicairkan. Paling cepat H+2. Ya. Nah, ketiga hal tersebut ya dibagi dengan utang lancar. Pak, kalau misalnya tidak ada kata-kata tabungan di bank atau tidak ada kata-kata sekuritas yang dijual gimana, Pak? Nah, oleh karena itu kita perlu proyek ini. Ya, pertama, kalau memang misalnya tidak ada, ya udah ngapain diada-adain, gitu loh. Yang pasti ada tuh apa? Kas. Atau mungkin kemungkinan yang kedua adalah seharusnya ada, tapi kan nggak sadar. Ya karena apa? Ya yang dikatakan di buku ini dengan yang ada di laporan keuangan perusahaan kan bisa beda. Nah kan tergantung kondisi perusahaan seperti apa kan. Maka di sini kadang-kadang yang diperlukan itu selain ngapal rumus juga logika, logika bahasa. Bila mana item yang ada di laporan keuangan itu bisa masuk di sini apa enggak. Ya, oleh karena itu ada tugas proyek seperti ini. Untuk melatih kalian gitu loh ya tentang dunia nyata. Bagaimana cara menilai perusahaan senyatanya dalam dunia nyata. Oke, itu ya, itu rasio likuiditas. Nah, sementara rasio aktivitas ya, itu ada beberapa rasio. Namun di sini saya sengaja membaginya menjadi beberapa slide ya. Dalam artian diharapkan setiap slide kan bisa mengetahui bahwa ada beberapa rasio yang merupakan kelanjutan dari rasio yang lain. Oke. Yang pertama, perputaran piutang atau bahasa Inggrisnya adalah receivable turnover. Rumusnya apa? Ya kita gini aja. Ya, yang namanya piutang, ya piutang. Piutang itu kan intinya kan ada orang lain, ya, yang ngutang ke kita, tetapi ngutang ke kitanya dalam artian orang itu beli barang kita. Beli barang kita, tetapi bayarnya belum lunas. Ini kan begitu, ya kan? Itu piutang. Nah, kalau begitu piutang, kalau misalnya jadi rasio, piutang harus dihubungkan dengan apa, Pak? Ya tadi itu, piutang itu hasil dari apa? Hasil dari penjualan kan? Nah, oleh karena itu penjualan harus diukur relativitasnya terhadap piutang, alias penjualan dibagi piutang. Seperti itu. Nah, di sini ya, kalau misalnya ketika mengukur rasio aktivitas kalian memutuskan menilai perusahaan dengan perputaran piutang, maka kalian harus tahu ya, kalau misalnya angkanya dari tahun ke tahun itu semakin besar perputaran piutangnya, maka itu semakin baik atau efektif dalam menggunakan asetnya. Ya, ingat ya bahwa yang namanya uang, ya, uang yang dari pendanaan terus jadi aset kemudian jadi barang, itu harus berputar dan berputarnya semakin cepat. Ya, prinsip ini tuh prinsip mikro. Kalau kalian pengen tahu prinsip makronya itu apa, kayak gini. Dalam artian, misalnya kita pemerintah, ya, pemerintah Bank Indonesia, ya, pemerintah dan Bank Indonesia itu justru menginginkan uang yang ada di masyarakat itu berputar semakin cepat karena itu akan menghasilkan GDP yang positif semakin besar. Nah, tapi kalau misalnya masyarakatnya punya uang terus disimpan tok, didiamin tok, ya, itu nggak akan membuat ekonomi sebuah negara maju, GDP-nya baik. Itu secara makro. Nah, pandangan makro tersebut itu juga berlaku di skala mikro, yaitu perusahaan. Ya, perusahaan yang gede atau kecil. Intinya adalah piutang itu kan hasil penjualan. Intinya itu kan adalah uang. Uang yang akan masuk kemudian akan kita gunakan untuk beli apa lagi, kemudian kita jual lagi, kemudian kita muter-muter-muter. Intinya kan seperti ini. Siklus kan ini, siklus. Ini kan siklus uang ini sebenarnya. Ya. Nah, siklus uang seperti ini itu juga dilihat dari perputarannya, perputaran piutang.
Semakin besar, maka semakin baik atau efektif menggunakan asetnya. Nah, terus kemudian perputaran piutang itu bisa diproses lagi menjadi yang namanya rata-rata umur piutang, atau di sini bahasa Inggrisnya bisa dilihat di sini slide ini, yaitu average collection period, ya, atau ACP. Nah, di sini rumusnya adalah 1 tahun dibagi perputaran piutang. Nah, di sini saya masukkan rumusnya 365 hari, ya, karena begini, ini adalah settingan default, ya, yaitu dalam 1 tahun kita berterima umum, ya, secara logika berterima umum, 1 tahun itu adalah 365 hari. Tetapi, ya, rumus ini bisa berubah formulanya, ya, bukan berarti nggak pakai perputaran piutang, enggak, ya, yang berubah itu ininya, 365 harinya. Kenapa? Ya, kalau misalnya kan menghadapi soal nanti, ya, ditetapkan setahun itu 360 hari, ya pakailah 360 hari. Jangan asal buta menggunakan rumus ini. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian kerja di perusahaan, terus bos kalian itu meminta kalian bahwa ya jangan 365 hari, mosok kita kerjanya nggak pernah ada istirahat, nggak pernah ada cuti, ya adakanlah lah berapa sih hari kerja kita, misalnya Senin sampai Jumat, ya udah Senin sampai Jumat berarti berapa, 25 hari, ya udah 25 kali 12 hari berapa, 200, 300 hari, ya udah 300 hari ada libur nasional berapa, oh ya udah jadinya 280 hari, ya udah pakai itu aja, setahun kerja itu 280 hari, oke, berarti 280 hari dibagi perputaran piutang itu, ya. Nah, di sini ya intinya kalau perputaran piutang, ya, itu hasilnya tuh pasti angka, terus kemudian harus ditambahkan dengan kata-kata kali. Ya, jadi perputaran piutang berapa? 10 kali, 11 kali, 12 kali. Seperti itu. Ya. Oke, tadi saya belum lupa menyebut ini, ya. Jadi kalau yang namanya rasio likuiditas, entah itu lancar, quick atau cash, ya, itu hasilnya juga sama. Angka terus kemudian kali. Jadi misalnya 1,5 kali, 2 kali, 2,5 kali, 3 kali, seperti itu. Ya. Nah, kembali ke sini. Perputaran piutang itu sama dengan rasio likuiditas, ya. Jadi bla 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 kali. Sementara yang namanya rata-rata umur piutang jenenge umur, ya. Namanya aja umur. Kemudian di sini pembilangnya ada kata-kata hari. Nah, berarti pasti ya hasilnya itu adalah bla 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 hari. Misalnya 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, 50 hari. Ya. Nah, di sini ketentuannya gimana untuk menilai? Semakin hari yang dibutuhkan atau semakin lama umurnya dari tahun ke tahun, maka akan semakin tidak baik atau tidak efektif perusahaan tersebut menggunakan asetnya. Atau bisa dibilang, ya, intinya adalah semakin lama perusahaan itu bisa mengumpulkan piutangnya. Ya, mengumpulkan piutang artinya kan nagih. Ya, debt collector. Makanya di sini kan bahasa Inggrisnya adalah average collection period. Rata-rata periode untuk mengkoleksi piutang. Ya, artinya apa? Kalau semakin lama ngumpul ke piutang itu kan sama aja melanggar prinsip materi pertama yang minggu lalu. Yaitu apa? Prinsip bahwa kalau ada aliran kas, sebaiknya diterima secepat mungkin. Sementara piutang tersebut kan sudah mendelay pemasukan. Masa mau didelay lagi? Ya lucu. Berarti kan kinerjanya nggak baik nanti manajer keuangan. Maka harus ditagih. Seperti itu, ya. Berarti semakin besar angka harinya, semakin nggak baik. Tapi kalau harinya ya itu semakin turun dari tahun ke tahun, itu berarti perusahaan semakin baik dalam mengumpulkan piutang atau menggunakan asetnya. Kemudian saudaranya piutang yaitu persediaan. Rumusnya juga ya setali dua tali lah, rada-rada mirip, ya. Namanya aja perputaran persediaan dan rata-rata umur persediaan.
Ya, perputaran persediaan rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi persediaan. Ya, jadi kalau tadi piutang itu ya, itu adalah hasil dari penjualan, maka ya persediaan, maksudnya kita memiliki persediaan barang untuk dijual, itu kan karena kita melakukan yang namanya proses produksi kan. Nah, proses produksi ya itu erat kaitannya secara langsung dengan yang namanya harga pokok produksi atau harga pokok penjualan, tergantung konteks ya, tergantung konteks perusahaannya seperti apa. Tuh. Ya, sementara rata-rata umur persediaan rumusnya podo wae. Ya, rumusnya podo wae dengan yang rata-rata umur piutang. Tinggal diganti aja ya, berapa hari dibagi perputaran persediaan. Dan cara bacanya juga sama persis dengan perputaran piutang serta rata-rata umur piutang. Ya, ketika masih berbentuk turnover, intinya yang lebih diharapkan tuh semakin tinggi. Ya, berapa kalinya itu semakin tinggi. Sementara kalau udah ngomongin tentang umur, ya akan lebih di-prefer semakin pendek umurnya. Ya, entah dalam kasus ini tuh umur dalam apa mengkoleksi piutang ya atau mengumpulkan piutang. Sementara kalau ini persediaan dalam arti itu cepat tidaknya persediaan barang itu segera keluar. Ini seperti itu. Ya. Terus kemudian temannya yang lain adalah perputaran aktiva tetap dan perputaran telah aktiva. Ya, ini masih tentang perputaran ya. Nah, berarti kalau ada kata-kata aktiva tetap, berarti ini pasti yang akan jadi penyebut dong. Sementara di sini juga telah aktiva juga akan jadi penyebut. Ya, rumusnya kayak gini, bener toh? Ya, aktiva tetap jadi penyebut, telah aktiva jadi penyebut. Terus pembilangnya apa, Pak? Nah, ingat di sini sekali lagi kembali ke slide yang ini. Bahwa yang namanya aset tetap ataupun seluruh aktiva ya itu kan merupakan kebijakan investasi ya kan kebijakan investasi yang kelak akan digunakan untuk memproduksi barang supaya bisa dijual. Nah, oleh karena itu rumusnya adalah ya penjualan dibagi aktiva tetap atau penjualan dibagi total aktiva tergantung mau nyarinya yang apaan ya fixed asset turnover atau total asset turnover. Dan intinya di sini cara bacanya juga sama dengan persediaan dan juga sama dengan piutang. Bedanya adalah tidak ada rata-rata umur, adanya hanya perputaran. Intinya adalah semakin besar angkanya, semakin tinggi angkanya dari tahun ke tahun, maka bisa dibilang perusahaan itu semakin efektif dalam mengelola asetnya. Itu. Ya. Oke, terus yang ketiga, rasio solvabilitas atau rasio utang atau rasio leverage. Ya, ini banyak sekali identitasnya. Ya, tapi intinya ini berhubungan dengan utang, berhubungan dengan leverage atau pengungkit. Berarti ini bisa dikatakan sebagai beban, tapi juga bisa dikatakan sebagai pengungkit kekayaan perusahaan. Ya, seperti itu. Nih, yang paling sering dipakai, ya, itu biasanya adalah DAR dan DER. Ya, debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Kalau kalian lupa rumusnya, lihat judulnya. Debt to asset. Ya, artinya debt dibagi aset. Artinya total utang dibagi total aset. Nah, ini. Jadi yang kayak gini-gini terkadang ya, terkadang kita nggak perlu ngapalin rumus karena rumusnya itu sudah ada di judul rasionya itu sendiri. Ini juga sama, debt to equity, berarti utang ke ekuitas, alias total utang dibagi total ekuitas atau total modal. Ya, seperti itu. Dan di sini ya cara menilainya adalah semakin tinggi angkanya, maka semakin berisiko sebuah perusahaan dalam kemampuan membayar bunga utangnya. Ya. Dan kalau misalnya semakin berat membayar bunga utangnya, ya, maka risiko bangkrut juga semakin kuat. Oke, maka yang kita mau di sini adalah jangan sampai melebihi batas normal industri atau jangan sampai melebihi rata-rata perusahaan pesaing. Ya.
Karena nanti kalau misalnya bank atau calon kreditur mau ngutangin perusahaan tersebut, pasti akan mikir-mikir. Lah, ternyata perusahaan ini jauh lebih berisiko ketimbang perusahaan-perusahaan pesaingnya, mending aku ngutangin perusahaan pesaingnya ketimbang perusahaan ini. Seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan angkanya, ya, di sini itu ada, ya, ada yang menggunakan angkanya itu desimal, ya. Karena gini, total utang dibagi total aset itu kan ketika dilakukan perhitungan kan hasilnya desimal, ya kan? Nah, itu bisa desimal. Tapi ada juga ya versi jawaban yang menggunakan persen. Yaitu apa? Ya tinggal dikali dengan 100 terus kemudian ditambahkan persen di belakangnya. Yang benar yang mana, Pak? Terserah. Ya, walaupun di sini eh, yang lebih banyak dipakai di dunia apa namanya investasi ya, itu adalah hitungan dalam bentuk desimal. Seperti itu. Yang sering dipakai itu sih sebenarnya. Ya. Terus selain dar dan der itu ada yang namanya times interest earned dan fixed charge coverage. Ya. Fixed charge coverage ya itu rumusnya adalah EBIT ditambah sewa dibagi bunga plus sewa. Semakin tinggi angkanya makin aman karena banyaknya dana tersedia untuk bayar bunga utang. Ya, meskipun biasanya ya ketika menyewa sebuah barang terkadang bisa dibarengi dengan resiko profitabilitas yang rendah. Itu. Makanya keputusan sewa atau membeli itu menjadi salah satu keputusan yang paling dipikirkan oleh setiap manajer keuangan. Dan nanti semester 4 kalian akan mendapatkannya. Yaitu bila mana kalian harus menyewa atau membeli sebuah aset. Kemudian time interest earned ya rumusnya adalah EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi pembayaran bunga. Ini saya kurang ini ya, kurang panjang. Ini adalah pembayaran bunga. Dan cara bacanya juga sama dengan FCC. Semakin tinggi angkanya, maka makin amanlah perusahaan tersebut dari solvabilitas. Ya, karena banyaknya dana tersedia untuk bayar bunga utang itu cukup. Jadi ibarat kata gampangannya begini ya. Kita kembali lagi ke sini. Ya, EBIT kemudian bunga utang, ya. Katakanlah EBIT-nya 1 miliar, sementara bunga utangnya 100 juta. Ya kan? Masih bisa bayar enggak utangnya? Masih kan? Nah, karena masih bisa bayar bunga utangnya, maka times interest earned-nya adalah 10 kali. Tadi misalnya 1 miliar dibagi 100 juta. Berarti kan 10 kalinya. Ya kan? Dalam artian masih ada 10 kali lipat dari bunga itu yang masih bisa dibayar oleh perusahaan. Tapi beda kalau misalnya EBIT-nya 50 juta, sementara bunga utangnya 100 juta. Tekor. Nah, kalau sampai tekor, maka itu sudah menjadi warning. Ya, warning untuk ya manajer perusahaan ataupun siapapun yang berkepentingan bahwa ini perusahaan tidak punya cadangan laba bersih sebelum bunga dan pajak yang cukup. Nah, itu artinya nanti selain kepentingan pemilik perusahaan atau pemegang saham terganggu, kepentingan kreditor juga terganggu. Nah, kalau sudah sampai kreditor, hati-hati. Ya, seperti kasus S Hardware beberapa hari yang lalu, ya, gagal bayar 10 juta aja, langsung diklaim pilot. Langsung diurus ke pengadilan, gila aja. Ya, hanya gara-gara 10 juta yang sebenarnya juga utang lancar, ya yang bisa dilunasi tapi nggak tahu motivasinya apa, tapi bisa sampai dibawa ke meja hijau. Ya, salah-salah kalau misalnya ya itu kondisi perusahaan terlihat lebih buruk, bisa aja dibangkrutkan. Itu, ya itu pentingnya time interest earned dalam artian cara bacanya, ya. Kemudian rasio profitabilitas. Nah, ini mah gampang ya. Yang namanya profit ya, profit kan ya semakin besar semakin baik. Itu aja gampang. Profit margin tersebut dibagi jadi 3 ya. Yang pertama gross profit margin, rumusnya adalah laba kotor dibagi penjualan. Operating profit margin yaitu EBIT dibagi penjualan
Dan net profit margin yaitu laba bersih dibagi penjualan. Di sini kita lihat ya bahwa yang namanya profit margin itu pasti rumusnya adalah bla 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 dibagi penjualan. Tinggal depannya apaan. Kalau gross berarti kan gross profit, ya laba kotor. Berarti laba kotor bagi penjualan. Kalau operating profit berarti kan operating profit, profit operasional, laba operasional alias EBIT. Kalau net profit margin berarti kan net profit, laba bersih. Berarti laba bersih dibagi penjualan. Ya, ini juga salah satu contoh rumus di mana kalau kalian lupa, lihat judulnya apaan. Terus dari bahasa Inggris terjemahkan ke bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian return on asset dan return on equity. Ini juga sama ya prinsipnya. Semakin besar angkanya, semakin baik. Ya. Return on asset artinya tingkat pengembalian terhadap total aset yang didedikasikan. Itu secara lengkapnya gitu definisinya. Ya, oleh karena itu dari definisi tersebut ya berarti kita rumusnya adalah setelah perusahaan itu menggunakan aset sekian totalnya, kira-kira berapa laba bersih yang bisa dihasilkan? Dan laba bersih tersebut itu ketika direlatifkan dengan total aset berapa persen? Ya. Oke, tadi saya lupa sedikit ya bahwa yang namanya rasio profitabilitas itu apapun rumusnya, profit margin, ROA, ROE itu lebih baik dinyatakan dalam persentase. Oke, tadi saya sudah menjelaskan total aset ya. Nah, return on equity juga sama, laba bersih dibagi total ekuitas. Artinya dari modal owner dan modal dari para pemegang saham lainnya ya serta laba ditahan itu ketika diinvestasikan kalau akan menjadikan laba bersih berapa ya, kemudian laba bersih tersebut direlatifkan dengan semua modal pemilik, entah pemilik asli, pemilik awal-awal, pemilik partnership, pemilik preference, pemilik saham biasa sampai dengan laba ditahan itu diperhitungkan. Ya, seperti itu. Oke, rasio pasar. Rasio pasar ya, itu sebenarnya ya, itu seperti tadi ya saya bilang bahwa ini hanya bisa dicari dan dicari sampai dengan kompletnya kalau perusahaannya itu listing di bursa saham. Ya. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya bisa. Dalam artian itu bisa dicari meskipun tidak listing di bursa saham. Contohnya apa? EPS. Earning per share. Itu rumusnya adalah laba bersih EAT dibagi jumlah saham yang beredar di masyarakat. Ya, laba bersih itu adanya di laporan laba rugi, jumlah saham beredar itu adanya di neraca. Atau ya, kalau misalnya kalian sudah akrab dengan banyak website investasi, pergi aja ke salah satu platform investasi, terus kemudian kalian cari aja stok fundamental. Kalian akan ngerti jumlah saham beredar tiap tahun berapa, ya udah itu menjadi penyebutnya. Selesai. Ya. Nah, ini semakin besar EPS-nya semakin bagus dari sudut pandang investor. Karena punya hak atas setiap rupiah per lembar sahamnya. Tapi ingat ya, punya hak itu sendiri bukan berarti seluruh angka yang ada di sini itu harus dibagikan kepada investor. Nah, nanti ada yang namanya dividen. Jadi dividen ini ya, dividen payout ratio, dividen yield itu ada hubungan filosofi dengan earning per share. Tapi itu nanti. Sementara kalian belajar angka-angkanya dulu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian sudah dapat earning per share, nanti bisa diolah menjadi yang namanya price earning ratio atau price to earning per share rasio. Itu panjangnya seperti itu. Tapi sering disingkat cuma PER gitu doang. Rumusnya apa? Rumusnya adalah harga pasar saham per lembar dari perusahaan tersebut ya di tanggal berapa. Nah, ditentukan dulu tanggalnya berapa. Ya, kalau di proyek kalian karena kalian dari laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, ya berarti harga saham yang dipakai itu adalah harga saham 31 Desember. Ya, entah tahun 2017, 18, 19 tergantung konteks kalian ngerjakannya yang mana. Ya, di sini juga
ada semacam filosofi yang sebenarnya bikin bingung, ya. Jadi gini, yang pertama, kalau misalnya pernya itu besar, maka bisa kita simpulkan bahwa perusahaan ini berarti pertumbuhannya tinggi. Ya, artinya kalau orang sudah punya saham perusahaannya, senang. Ya. Tetapi buat orang yang masih mau beli sahamnya atau orang yang belum punya sahamnya tapi tertarik beli, kalau pernya tinggi, itu dirasa terlalu mahal harganya oleh investor. Ya, maka ada semacam kayak ya filosofi bahwa terkadang ada buku yang bilang kalau per tinggi itu baik dan ada buku lain yang bilang kalau per rendah itu baik. Ya, kok bisa beda-beda, Pak? Ya tergantung penulisnya tuh alirannya apa. Ya, dan sudut pandangnya bagaimana. Seperti itu. Ya. Nah, terus Pak, kenapa kok ini ya menjadi ukuran mahal tidaknya sebuah saham, Pak? Ya, karena begini, filosofinya kembali ke earning per share. Ya, earning per share itu kan apa? Hak investor kan? Jadi hak investor atas berapa rupiah per lembar saham. Kita pakai contoh. Misalnya, EPS sebuah perusahaan adalah 100 rupiah. Artinya, ya, laba bersih perusahaan tersebut kalau dibagi-bagi ke setiap investor, sebenarnya investor punya hak untuk minta 100% jumlah tersebut. Yaitu apa? 100 rupiah. Nah, tetapi ya itu nanti kan ada yang ditahan, ada yang dibagi dividen. Oke, itu nanti ya. Kita lanjut dulu di EPS ini. Hak 100% adalah 100 rupiah. Artinya apa? Kalau misalnya investor bisa beli perusahaan tersebut dengan harga 100 rupiah per lembar saham di pasar saham, maka sama saja dia membeli 100% atau membeli perusahaan tersebut secara bakbuk. Ya, artinya tidak kemurahan, tidak kemahalan. Seperti itu. Ya. Tetapi kalau misalnya ya, kamu punya hak untuk mendapatkan 100 rupiah tersebut. Tetapi untuk bisa mendapatkan hak 100 rupiah tersebut, ya, kamu harus lewat pasar saham. Dan di pasar saham, misalnya harga perusahaan tersebut 500 rupiah. Artinya apa? Kamu harus membayar saham perusahaan tersebut 5 kali lipat lebih mahal ketimbang dari apa yang bisa ditawarkan perusahaan tersebut kepada kalian. Itu ya makanya disebut sebagai posisi relatif mahal atau relatif murah. Nah, perdebatan ini akan lebih dijelaskan di mata kuliah pasar modal dan investasi di semester 7. Oke, saya masuk sini dulu. Price to book value. Ini juga sama aja dengan PER. Lebih lanjutnya akan dijelaskan di pasar modal dan investasi, tetapi di sini ya rumusnya adalah pembilangnya tetap harga pasar saham per lembar, tetapi penyebutnya adalah nilai buku saham per lembar. Ya, jadi ini juga sama. Ada yang bilang semakin besar tuh berarti perusahaan itu semakin berharga, worth gitu ya untuk dipegang jangka pendek. Tetapi buat investor yang belum punya sahamnya atau masih ingin mulai sahamnya, kalau tinggi-tinggi banget, ya kan kemahalan, ya kan? Karena kalau tadi nilai perusahaan ya yang bisa ditawarkan ke investor, kalau earning per share itu diambil dari laba bersihnya, ya laba bersih per lembar saham dasar, maka kalau di price to book value ratio atau PBV ratio yang dijadikan dasar perusahaan itu adalah nilai bukunya. Kalau bisa beli perusahaan itu pas nilai bukunya atau bahkan lebih rendah daripada nilai bukunya, itu kondisi idealnya. Ya, tetapi yang namanya pasar saham itu kan ya terdiri dari berbagai macam ekspektasi para investor. Makanya bisa naik turun bahkan terlalu tinggi seperti itu. Ya. Nah, terkait perusahaannya itu layak dibeli apa enggak, ya, itu bisa lewat rasio-rasio keuangan yang lainnya.
dari rasio likuiditas sampai dengan rasio profitabilitas. Tetapi bila mana perusahaan tersebut layak dibeli pada saat ini atau tidak, itu kaitannya dengan rasio pasar. Ya. Jadi keempat analisis keuangan, ya. Jadi keempat analisis keuangan yang pertama, likuiditas, aktivitas, profitabilitas, itu berusaha untuk menjawab pertanyaan paling basic yang pertama, yaitu apakah sebuah perusahaan itu kinerjanya bagus atau tidak. Di mata investor, layak dibeli sahamnya apa enggak. Terus kemudian rasio pasar itu mencoba menjawab bila mana perusahaan tersebut di mata para investor pasar saham kemahalan atau kemurahan. Seperti itu. Ya, jadi itu filosofi di balik 5 rasio ini. Oke, terakhir di rasio keuangan ini ada yang namanya dividen payout ratio dan dividen yield, disingkat DPR dan DY. Ya, rumusnya adalah jumlah dividen yang dibagikan dibagi laba bersih. Nah, biasanya nih informasi ini kalian dapatnya yaitu di rilis-rilis ini apa namanya rilis pers misalnya. Jadi misalnya bulan April atau Mei itu bulan-bulan banyak sekali berita-berita tentang perusahaan bagi dividen. Misalnya perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia akan membagikan berapa ratus miliar sebagai dividen. Nah, berapa ratus miliar itu dibagi dengan laba bersih. Jadilah dividen payout ratio. Dalam artian tuh tadi di EPS ya, EPS itu misalnya di 100 rupiah itu hak 100% investor kalau misalnya dibagikan. Tapi kan nggak mungkin. Nah, oleh karena itu terus investor bertanya-tanya, jadi berapa persen yang akan dibagikan oleh perusahaan kepada kita? Nah, pertanyaan tersebut dijawab dengan ini. Kalau misalnya ya, jumlah dividen yang dibagikan 100 miliar. Sementara investor tahu ya bahwa pada 31 Desember ya, laporan keuangannya itu bilang bahwa laba bersihnya 200 miliar. Berarti dari 200 miliar ada 100 miliar yang dibagikan. Artinya 100 dibagi 200 sama dengan 50%. Jadi yang dibagikan kepada para investor adalah 50%. Semakin besar, maka investor akan semakin merasa diuntungkan. Sementara dividen yield, ya, itu rumusnya adalah dividen. Tapi di sini ada kata-kata per lembar saham, ya. Jadi kalau tadi misalnya adalah 100 miliar, ya. Tapi ingat, ketika ngitung dividen yield, 100 miliarnya harus dibagi dengan jumlah saham beredar. Ya, walaupun di setiap rilis pers itu biasanya pasti ada dua tipe ngomong. Ya, pertama membagikan dividen sebesar berapa miliar atau setara dengan bla 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 rupiah per lembar saham. Ya, biasanya dua informasi tersebut ada di sebuah rilis pers. Ya, nah dividen per lembar saham tersebut dibagi dengan harga pasar saham per lembar. Nah, di rumus ini yang susah itu di sini. Bukan susah ngitungnya, bukan. Susah nentukannya, ya. Karena di sini rumusnya tersebut hanya nyebut harga pasar saham per lembar, tetapi tidak menyebutkan secara pasti harga pasar pada tanggal berapa atau kapan. Ya, oleh karena itu, kalian kalau misalnya nggak mau ngitung, tetapi mau nyomot ya dari misalnya laporan perusahaan lain atau misalnya laporan dari internet atau gimana gitu ya, mungkin hampir pasti kan salah copot ya, salah nyomot. Karena apa? Karena mereka yang menghitung itu juga punya basis waktu yang berbeda mungkin dengan yang kalian mau. Ya, maka saya sarankan nanti kalau kalian mencari dividen yield ya untuk proyek kalian, kita tetapkan aja ya harga pasarnya itu adalah harga pasar tanggal 31 Desember. Ya. Jadi ketika dividen dibagikan tahun misalnya dibagikan tahun 2020, maka yang jadi acuannya adalah harga pasar saham per 31 Desember 2019. Oke, seperti itu. Dan tadi saya nggak salah nyebut loh ya, dividen tahun 2020 itu baru bisa dirumuskan ketika
laporan keuangan tahun 2019 sudah selesai. Makanya tadi saya bilang harga sahamnya adalah harga saham 31 Desember tahun yang lalu. Gitu ya. Oke, itu tadi tentang analisis rasio keuangan. Panjang sekali, tapi ini adalah sesuatu yang basic. Kalau misalnya kalian ngambil konsentrasi keuangan, tapi masih nggak tahu, nggak hafal tentang rasio keuangan ini, itu sangat keterlaluan. Ya, itu jiwa dari kinerja perusahaan itu dinilai. Itu yang paling gampang, karena nggak pakai filosofi-filosofi yang terlalu rumit. Ya, terkadang dari angka saja kita bisa tahu. Dari perbandingan angka saja kita bisa tahu. Ya, apakah perusahaan tersebut dikelola dengan baik apa enggak? Itu. Ya, itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah tadi ya, kan lebih baik itu yang namanya analisis kinerja keuangan itu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1, 2, 3, 4. Nah, terutama yang saya kasih blok merah di sini adalah yang satu dan yang kedua, yaitu tren atau perkembangan serta angka pembanding atau benchmark. Ya, artinya dari dua hal inilah saya pengen ngomong seharusnya kalau mau memperbandingkan kinerja itu ada dua cara. Yaitu yang pertama adalah perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berapa tahun? Ya tadi 5-6 tahun. Berarti mungkin ya 2014, 15, 16, 17, 18, 19 seperti itu. Ya, laporan keuangannya kalian download, kemudian kalian cari. Nah, kemudian masing-masing rasio diteliti. Ini pergerakannya gimana? Kalau perlu bikin grafik biar tahu secara gamblang. Wah, ini naik turun naik turun. Wah, ini cenderung naik. Wah, ini cenderung turun. Seperti itu. Itu yang disebut sebagai common size analysis. Jadi, perusahaan itu seperti melakukan introspeksi diri dari tahun ke tahun. Ya, sementara ya cara kedua adalah diperbandingkan dengan rata-rata industri di mana perusahaan menjalankan inti bisnisnya. Misalnya ya dibandingkan dengan rata-rata industri manufaktur. Kalau misalnya kalian perusahaannya perusahaan manufaktur, atau dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan. Kalau misalnya kalian perusahaannya adalah bank dan lain sebagainya. Ya. Nah, tapi cara kedua itu cenderung lebih sulit dilakukan di Indonesia. Ya, alasannya adalah karena tidak adanya provider data yang pasti benar kalau nyajikan. Ya, sebenarnya ada beberapa provider dari luar negeri yang menyajikan perbandingan misalnya rasio apa kemudian industrial average gitu ya. Cuma ya karena tidak pernah dijelaskan, jadi beberapa website bahkan yang terkenal seperti Bloomberg sekalipun ya tidak pernah menjelaskan dia dapat industrial average-nya dari mana secara gamblang gitu ya di websitenya. Ya saya rasa nggak bisa terlalu diandalkan ya. Nah oleh karena itu ya kalau misalnya memang adanya data seperti tapi datanya nggak mau dijelasin dari mana dapatnya ya cara paling valid dan reliable adalah mengumpulkan data keuangan dari banyak perusahaan pesaing langsung untuk selanjutnya kemudian dirata-rata jumlahnya. Nah, yang saya blok ini adalah fase kedua dari proyek kalian nantinya ya, di mana kalian itu tidak hanya selesai mengerjakan untuk kelompok kalian, enggak, tapi kalian harus memastikan semua kelompok yang ada di kelas ini selesai. Karena tanpa kerjaan semua kelompok yang lainnya, kalian tidak bisa menyelesaikan proyek. Karena apa? Harus dibandingkan dengan teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian ya, selain dari common size analysis, kemudian perbandingan benchmarking ya dengan rata-rata industri atau pesaingnya langsung. Ini saya mau memperkenalkan salah satu metode analisis ya. Analisis bila mana perusahaan itu kinerja baik apa enggak, tetapi di sini uniknya adalah dengan menggunakan skema ini yaitu yang namanya analisis DuPont, kita bisa serta-merta langsung kasih rekomendasi kepada perusahaan atau kepada manajer bahwa mungkin ini yang harus diperbaiki. Ya.
Nah, di sini ya yang penting di sini adalah kita harus ngerti bahwa return on equity dan return on asset itu punya hubungan secara tidak langsung. Ya, secara rumus return on equity apa? Laba bersih dibagi total ekuitas. Return on asset itu apa? Laba bersih dibagi total aset. Nah, tetapi keduanya ya itu bisa terhubung dengan model kayak gini. Yaitu ROE sama dengan ROA dibagi satu yang dikurangi hasil bagi antara total utang dibagi total aset. Atau bisa dibilang ROA per 1 minus DAR. Ya, jadi inti dari analisis DuPont adalah manajer keuangan ya itu dapat menaikkan ROE dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Kita lihat aja di sini, ya. Lihat aja di sini rumusnya. Pembilang dan penyebut. Hasil akhir itu bisa lebih gede kalau pembilangnya lebih gede atau semakin gede. Atau dalam artian bahwa untuk dapat menaikkan ROE, maka perusahaan harus menaikkan ROA. Ya. Terus kemudian kita lihat di sini total utang dan total aset. Total utang ya itu posisinya ada sebagai penyebut. Oke. Nah, penyebut di sini ya, tetapi penyebut di sini hasilnya kan 0, berapa, ya kan? Sementara ini 0, ini akan menjadi pengurang dari 1. Ya, misalnya ya. 1 kurangi 0,5, hasilnya kan 0,5. 1 kurangi 0,3, hasilnya berapa? 0,7. Ya. Berapapun kalau dibagi 0,3 itu pasti hasilnya ya itu akan lebih banyak ya, lebih banyak daripada 0,7. Oleh karena itu, ada juga saran bahwa silahkan menaikkan utang ya untuk bisa menaikkan laba bersih karena anggapannya kan ya utang kan sebagai pendanaan. Kemudian pendanaan dibelikan aset. Aset diproduksi jadi produk. Yang produk itu bisa dijual lebih banyak. Ya, selain dijual lebih banyak, kemudian economies of scale-nya menjadikan HPP-nya makin turun. Sehingga laba bersihnya semakin tinggi. Harapannya kan seperti itu. Ya, tetapi ketika menaikkan utang, ya, kalau bisa ROA-nya juga harus dipertahankan. Seperti itu. Ya. Atau ya, kalau misalnya nggak mau melakukan salah satunya saja, silakan naikkan dua-duanya. Ya, menaikkan ROA juga bisa, menaikkan utang secara bersamaan juga bisa. Oke. Nah, di sini muncul pertanyaan lanjutan. Lah yang namanya ROA, ya, itu kan rumusnya adalah laba bersih dibagi aset, ya kan? Tetapi ROA itu juga memiliki alternatif rumus, yaitu dengan cara mengkalikan profit margin dengan perputaran aktiva. Artinya juga, kalau misalnya kamu mau menaikkan ROA tapi tidak secara langsung menaikkan laba, ya, kamu bisa ya menaikkan labanya boleh, profit margin boleh, tapi juga bisa menaikkan perputaran aktiva. Kalau misalnya bisa kedua-duanya lebih baik. Nah, itu pun sambil mempertahankan tingkat utang. Ya, jadi asal kalian tahu yang namanya DuPont, ya DuPont itu justru merupakan nama perusahaan farmasi. Ya, jadi analisis seperti ini pertama kali diperkenalkan justru oleh itu para manajer dari DuPont farmasi itu. Ya, yaitu dengan kita berfokus untuk menaikkan ROA dan ketika kita membreakdown ROA itu dapatnya dari mana saja, kita bisa tahu bahwa ada banyak sekali cara yang kecil-kecil ya bisa kita lakukan tapi bisa berdampak ke ROA. Misalnya seperti ini ya. Saya sudah bilang tadi bahwa ROA itu bisa dicari dengan rumus kedua yaitu profit margin dikali aset turnover atau perputaran aset. Sementara profit margin itu sendiri itu rumusnya adalah net profit dibagi penjualan. Laba bersih dibagi penjualan. Padahal kita tahu juga bahwa penjualan
intinya kan laba bersih itu didapat dari penjualan dikurangi banyak sekali cost dan pajak. Nah, oleh karena itu, ya karena tadi kan kalau naikkan ROI gimana? Naikkan profit margin atau naikkan asset turnover atau naikkan keduanya. Oke lah, kalau misalnya hanya bisa naikkan profit margin gimana? Ya nggak apa-apa. Karena apa? Menaikkan laba ya itu tidak sama dengan otomatis menaikkan penjualan. Enggak. Terkadang penjualannya bisa aja tetap ya, tetapi yang diturunkan adalah total biayanya. Dan total biaya itu ada apa aja, Pak? Nah, tadi sesuai di slide yang tadi, slide nomor 3 ini. Ya. Biaya pemasaran, administrasi, depresiasi, amortisasi, interest atau bunga utang atau pajak. Ya, seperti itu. Itu bisa kalian lakukan, ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi bisa aja dengan cara mengurangi HPP, ya. Maka dari itu dibolehkan kalau misalnya ngutangnya diperbanyak, asalkan ngutangnya untuk hal-hal yang produktif, yang bisa menurunkan HPP atau dalam kaitannya prinsip economies of scale gitu contohnya. Ya. Kemudian biaya administrasi. Nah, biaya administrasi itu apa aja, Pak? Ya, berarti yang ada kaitannya dengan gaji-gaji atau biaya-biaya yang di luar divisi operasional dan divisi pemasaran. Itu penganggaran kalian akan dapat, ya. Selling expense atau biaya penjualan atau biaya pemasaran. Ya berarti kan ada hubungannya dengan ini kan marketing kan. Jadi misalnya untuk gaji salesman atau apa namanya upah karyawan kontrak yang menjual-jual gitu, SPG seperti itu ya, atau mungkin diskonnya dikurangi, cashbacknya dikurangi seperti itu ya. Kemudian interest expense dalam artian oke, kalau misalnya semuanya nggak bisa dikurangi ya kita kurangi bunganya lah. Berarti intinya mungkin kita akan mengambil lebih banyak kas kita untuk kemudian membayar pokok angsuran sebuah utang lebih cepat sehingga pembayaran utangnya lebih ringan. Atau ya dengan cara membayar pajak lebih sedikit. Dan itu ada caranya. Ya dengan apa tadi yang pertemuan pertama saya bilang tadi. Pertama, depresiasi bisa diutak-atik metodenya. Ya, metode dan diutak-atiknya pun juga ini apa namanya? Sah-sah saja. Ada caranya, ya, sah saja. Dan cara sah kedua apa? Ngutang. Ya, ngutang itu bisa ngurangi pajak. Ya, maka dari itu yang namanya interest expenses dan tax ya itu sering jadi pemikiran banyak manajer dalam artian tuh ini mana yang harus kupentingkan? Apakah aku mementingkan apa namanya tax ya atau bunga yang kupentingkan? Ya, tetapi harus ingat bahwa yang mana yang mau dikurangi itu hanya bisa tahu kalau kalian sudah melakukan yang namanya analisis vertikal dan analisis common size. Dari situ kita akan tahu biaya mana yang paling sering menggerogoti perusahaan. Nah, kabar buruknya adalah yang sering menggerogoti adalah biaya gaji. Itu. Ya. Oleh karena itulah, makanya ya sering pemikiran progresif itu bilang bahwa kalau kamu bilang jadi pegawai itu hidupnya terjamin, itu cuma pegawai PNS. Sementara kalau pegawai swasta atau buruh gitu, sewaktu-waktu bisa diganti hanya karena ini seperti itu ya. Terus kemudian asset turnover ya itu ada rumusnya yaitu sales dibagi total aset. Kita kan tahu lah ya penjualan dibagi total aset. Nah total aset di sini itu kan sebenarnya kan merupakan hasil jumlah antara aset lancar ditambah aset tetap ya kan. Nah, sementara aset tetap itu bisa aja terdiri dari cash-nya, atau terdiri dari piutangnya, atau terdiri dari inventory-nya. Ya, artinya bisa. Kalau misalnya nggak bisa mengurangi biaya, maka tambahlah. Tambah apa? Bukan tambah. Dikurangi. Ya, kalau nggak bisa mengurangi biaya-biaya yang ada di laporan laba rugi, maka kurangilah jumlah item-item yang ada di neraca. Ingat,
Ya, ini kan asset turnover. Kalau bisa kan asset turnover-nya kan semakin cepat kan, semakin cepat semakin tinggi gitu kan. Artinya apa? Sales-nya itu bisa digenjot atau kalau salesnya nggak bisa digenjot, total asetnya yang harus dikurangi. Ya, nah kalau mesin-mesin kan nggak bisa sembarangan dikurangi karena itu kan merupakan aset-aset produktif, sesuatu yang produktif, sesuatu yang akan membuat laporan laba rugi itu semakin cuan, intinya gitu. Tetapi ada bagian dari aset yang relatif rodok mengganggu sehingga kalau perlu ini dikeluarkan cepat-cepat. Ya, satu, cash. Ini terkait dengan filosofi minggu lalu, yaitu pemilik perusahaan ya cenderung tidak suka kalau manajer perusahaan itu menyimpan banyak cash. Mentang-mentang banyak cash, kemudian rasio likuiditasnya bagus, rasio solvabilitasnya bagus, terus bisa dapat bonus. Nah, mending daripada cashnya disimpan kayak gitu buat jadi proyek. Atau kalau misalnya nggak punya ide buat proyek, nggak punya ide buat ekspansi, ya bagiin aja ke kita. Gitu kata-kata investor. Ya, jadi itu kata-kata ownernya. Nah, oleh karena itu ya udah bagikan aja sebagai dividen. Biar nanti asset turnover-nya makin tinggi, biar nanti ROA-nya makin tinggi, dan nanti biar ROE-nya makin tinggi. Seperti itu. Ya. Piutang juga sama, makanya tadi ada kan yang namanya perputaran piutang itu semakin cepat semakin baik. Ya, semakin tinggi semakin baik dan semakin cepat harinya semakin baik. Dalam artinya tuh piutang itu mbok langsung segera dilunasi, segera diminta, ya, segera dikoleksi supaya jadi apa? Duit. Ingat ya prinsip minggu lalu, uang harus secepatnya diterima. Itu idealnya. Yang ketiga, inventory. Ini juga sama dengan rasio tadi, yaitu rasio perputaran persediaan. Semakin cepat semakin baik. Semakin cepat dikonversi jadi uang, semakin baik. Nah, tinggal nanti uangnya tinggal digunakan buat ekspansi atau digunakan untuk bagi dividen. Ya, seperti itu. Jadi pemilik perusahaan senang, terus ROA dan ROE-nya itu semakin baik, manajer pun juga senang. Karena berarti posisinya di perusahaan akan semakin kokoh. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Caranya menggunakan DuPont chart. Dan biasanya kalau kalian bingung, nggak apa-apa, wajar. Even saya pun pertama kali belajar ini juga bingung. Karena apa? Saya belum bekerja. Tapi kalau kalian sudah bekerja dan terpaksa harus ngerti, ya, kalian akan mudeng ini. Bahwa ini justru lebih sering dipakai oleh para praktisi atau manajer keuangan. Ya, dalam merencanakan strategi-strateginya. Supaya kelihatan pinter. Supaya kelihatan dipercaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Termasuk oleh owner yang memperkerjakannya. Ya, itu. Jadi dengan memahami ini, terus kemudian bisa mengaplikasikannya ini untuk memperbaiki perusahaan, minimal dari segi ngomong rencananya mau gimana, itu udah keren. Ya. Tuh. Kemudian yang terakhir ada EVA dan MVA. Ya, jadi EVA ya itu adalah ukuran kinerja yang menggabungkan dua unsur, yaitu perolehan nilai atau yang disebut sebagai NOPAT, ya. Terus kemudian biaya untuk memperoleh nilai tambah tersebut. Jadi EVA itu mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal atau cost of capital. Maka di sini rumusnya adalah NOPAT dikurangi biaya modal. Dan di sini angkanya itu pasti rupiah. Karena lihat di sini, NOPAT adalah modal yang diinvestasikan dikalikan return on invested capital. Terus kemudian biaya modal di sini adalah modal yang diinvestasikan dikali WACC. Jadi ROIC dan WACC itu bentuknya adalah persentase. Sementara modal yang diinvestasikan ya bentuknya itu adalah rupiah. Begitu, ya. Sementara MVA ya itu menghitung selisih antara nilai pasar dengan nilai buku saham. Ya. Karena MVA ini memasukkan faktor nilai buku saham awal, artinya sejak perusahaan didirikan oleh owner aslinya dalam perhitungannya, maka MVA dapat
juga dipakai sebagai alat ukur prestasi perusahaan sejak perusahaan tersebut berdiri. Ya, karena gampang aja. Nilai pasar berarti kan intinya kapitalisasi pasar. Apalagi kalau misalnya perusahaannya itu sudah listing di bursa saham. Gampang. Banyak sekali platform investasi yang menyediakan stok fundamental. Fitur stok fundamental di mana kita langsung bisa lihat, oh kapitalisasi pasarnya segini. Ya udah terus apa? Aku lihat laporan keuangan, nilai buku saham totalnya berapa? Oh ada di laporan perubahan modal. Ya udah, kapitalisasi pasar dikurangi nilai buku saham, jadilah market value added. Selesai. Itu aja. Ya. Nah, perbedaannya dengan EVA apa sih? Nah, MVA itu hanya digunakan untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Ya, sedangkan EVA ya itu bisa juga dipakai untuk menilai tingkat perusahaan secara keseluruhan, tapi juga bisa untuk alat ukur tingkat divisional sampai yang paling mikro. Ya, paling tidak tingkat divisionalnya apa? Keuangan. Ya, karena ingat di sini ada kata-kata modal yang diinvestasikan. Ya, dalam artian ya ekuitas yang diinvestasikan. Kalau sudah dapat modal, yaitu sumber pendanaan, jadi berapa yang diinvestasikan jadi aset. Berarti kan ini kan tergantung apakah istilahnya tuh dana yang diperoleh itu bisa dimanfaatkan dengan baik apa enggak. Secara tidak langsung juga mempengaruhi rasio aktivitas. Secara tidak langsung. Ya, filosofinya seperti itu. Oke, jadi itu EVA dan MVA. Ya, tidak akan terlalu saya bahas terlalu dalam. Karena paling tidak ya di materi ini yang harus kalian benar-benar pahami dan praktekkan ya itu adalah ini ya rasio keuangan perusahaan ya mulai dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio pasar. Oke ya. Jadi itu untuk materi kedua di video kali ini. Namun sebelum saya tutup, ya saya akan sedikit menjelaskan, terutama khusus untuk proyek analisis kinerja keuangan bagi mahasiswa yang ada di mata kuliah saya, ya di kelas ini. Ya, jadi teknis persiapannya, pelaksanaannya, ya. Jadi mulai minggu ini, silakan kalian ya membentuk kelompok. Satu kelompok diisi 2 mahasiswa. Kalau misalnya ganjil, ya jumlahnya ganjil, untuk sementara cari perusahaan sendiri, ya. Atau kalau misalnya terpaksanya kalian tidak merasa tidak mampu untuk bekerja sendiri, misalnya ganjil, misalnya 61 mahasiswa, ya udah silakan kalian bergabung dengan satu kelompok lainnya yang mau menerima kalian. Ya, seperti itu. Jadi 2 pilihan. Kalau ternyata ganjil ya dan tidak ada kelompok, silahkan bisa kerja sendiri atau satu kelompok mungkin ada yang isinya 3 mahasiswa. Terus kemudian tiap kelompok itu memilih salah satu dari sekian banyak perusahaan manufaktur yang telah didaftar di MS Excel yang dibagikan di Kulino untuk menjadi sampel analisisnya. Oke, ya. Nah di sini maksudnya adalah kalian sejak dari sekarang ini, kalian selesai melihat video ini, ya, cari di grup WA kelompok, segera bikin kelompok, dan segera milih satu perusahaan, kemudian cepat-cepat diomongkan ke komtingnya, ketua kelasnya. Ketua kelas di sini, ya, itu bertugas untuk mendata ini kelompok berapa, anggotanya siapa, ya, dan ngambil perusahaannya itu PT apa yang TBK, ya. Nah nomor kelompoknya ya biasa kalau misalnya paling pertama datang ya udah kelompok 1, terus kemudian disusul sama kelompok lainnya berarti kelompok itu jadi kelompok 2 dan seterusnya gitu aja, ya. Jadi kelompok berapa, terus anggotanya siapa aja, terus perusahaannya apa. Ya, jangan sampai milih perusahaan yang sama. Ya, daftarnya ada di MS Excel tuh. Nah, kemudian setelah sudah ya dapat kelompok dan memastikan supaya dia tidak perusahaan yang kalian pilih tidak direbut oleh kelompok lain, baru kalian melakukan pencarian data. Bisa cari sendiri atau kalian bisa izin untuk minta data laporan keuangan perusahaan
tahun 2017 sampai 2019 di pojok bursa Udinus. Nah, di sini kan warnanya biru, ya, warnanya biru, tapi sebenarnya ini tuh bisa dipencet. Dan nanti kalian akan langsung terhubung dengan akun fanpage Facebook, ya, pojok bursa Udinus. Di situ silakan chat adminnya, ya, yang akan menerima dan akan mencarikan data laporan keuangan yang kalian minta. Oke, seperti itu. Terus kemudian pertemuan keempat akan ditunjukkan demonstrasi perhitungan dan proses analisisnya melalui meeting Zoom. Jadi sekarang ini ya saya hanya akan menjelaskan secara slide, tapi pertemuan keempat kita akan meeting, ya. Mungkin meeting Zoom atau meeting Google Meet, intinya nanti lihat lagi di Kulino, ya. Oleh karenanya pertemuan keempat, ya, minggu depan jangan sampai hadir tanpa membawa file laporan keuangan sebagai alat bantu. Jadi kalau perlu setelah kalian dapat laporan keuangannya, ya, sehari atau 2 hari sebelum meeting, sebelum hari Rabu minggu depan, ya, itu kalian silahkan di print dulu, ya. Yang di print apa, Pak? Paling enggak yang di print, ya, itu adalah laporan neracanya dan laporan laba ruginya, ya. Laporan neraca biasanya paling banyak itu 3 lembar, laporan laba rugi biasanya paling banyak 2 lembar, ya. Begitu, tergantung perusahaannya seperti apa, ya, detailnya seperti apa, gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian itu Google Meetingnya pakai HP atau terus kemudian pakai laptop, gitu ya, bisa buka, ya, bisa buka laporan keuangannya dan kalian PD bisa ngikuti dengan model switch gitu, silakan. Meskipun saya lebih yakinnya bahwa kalian akan bisa mendapatkan banyak sekali masukan di pertemuan keempat nanti dengan cara ngeprint dulu, ya. Ya, 5 lembar doang kok, ya. Kalau satu lembar 200 berarti kan 1000 perak aja, ya, 1000 perak, tapi itu sudah merupakan bahan untuk praktek kalian, ya. Terus kemudian nih kerangka makalahnya tentang proyek analisis kinerja keuangan itu juga bisa di sini, ya. Jadi judulnya adalah proyek analisis kinerja keuangan PT bla 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 bla, gitu ya. Dan nanti terdiri dari 3 bab, intinya gitu. Bab pertama itu terbagi jadi 3 subbab, ya. Subbab pertama company profile. Jadi kan jelaskan, ya, ini PT apa, bidang usahanya apa, produknya apa saja yang ada di masyarakat, kemudian jelaskan, ceritakan sejarah berdirinya. Kemudian, nah, karena kalian tuh dapatnya adalah perusahaan TBK, maka ceritakan juga, ya, kapan perusahaan ini IPO atau go public, ya. Misalnya Bank BRI berarti ya tahun 2003 kayak gitu, atau tanggal berapa tahun 2003, dan kemudian berapa saham yang beredar pada saat itu dan serta pada harga berapa dan seterusnya, ya. Nah, terus kemudian anak-anak perusahaannya itu apa aja, ya, itu bisa dibikin list, ya, terus bidang usahanya saja, ini bisa dilihat di laporan tahunan terbaru. Terus kemudian yang subbab ketiga, komposisi kepemilikan saham, daftar orang-orang yang ditempatkan sebagai dewan direksi dan dewan komisaris. Nah, di sini informasi terbaru saja. Oke, nah jadi mungkin ada sedikit koreksi, ya, sedikit koreksi dari saya. Mungkin yang diminta jangan data laporan keuangan, ya, tapi data laporan tahunan, ya, data laporan tahunan, karena laporan tahunan itu kan terdiri dari laporan manajerial dan laporan keuangan. Sementara anak perusahaan itu bisa dilihatnya terkadang hanya di laporan tahunan, bukan laporan keuangan. Ya, paling nggak untuk bisa membantu kalian bikin subbab kedua ini. Dan contohnya bab 1 sama bab 2, ya, itu bisa dilihat di mana lah. Bab 1 itu kan bisa lihat di laporan tahunan bisa, ya, ketika cerita sejarah, kapan berdirinya, kapan IPO-nya, atau bisa di website atau internet kan ada lah gitu loh. Ya, atau di websitenya perusahaan langsung ada gitu. Terus kalau misalnya pengen tahu shareholder-nya berapa Pak gini-gini, nah kan ada di sini, ya. Nih, contoh informasi PTBA di web Stockbit. Jadi silakan kalian mulai main-main di website yang namanya Stockbit. Itu adalah website komunitas trader dan investor saham, gitu ya. Jadi selain di sana kalian bisa belajar investasi, entah virtual account ataupun real, silakan. Ya, tapi itu komunitas intinya, ya. Di sana kalian bisa dapat beberapa data, ya, dari salah satu menunya yang namanya company profile, ya. Itu pasti ada namanya ini shareholder itu berapa aja, ya.
Kemudian key eksekutifnya tuh ada apa aja. Jadi board of directornya siapa aja, board of commissionernya itu siapa aja, statusnya independen apa berbayar atau gimana. Ya, alamatnya gimana, gini-gininya, terus kemudian company history-nya, misalnya IPO-nya 23 Desember 2002, dulu harga per lembar sahamnya pas pertama kali rilis Rp575 per lembar, terus kemudian apa namanya jumlah lembar IPO, artinya jumlah lembar saham yang beredar 345.500.000, terus kemudian kapitalisasi pasarnya saat itu 199 billion seperti itu ya. Itu bisa dilihat di sini. Ya, jadi jangan sampai kehabisan akal. Ya, kalian lebih jago gadget daripada generasi-generasi pendahulu kalian, maka kalian harusnya diekspektasikan jago juga dalam mencari informasi yang mungkin pendahulu kalian nggak tahu gitu loh. Ya, seperti itu. Ya. Nah, untuk masuk website Stockbit, ya sekali lagi itu harus daftar dulu, daftar akun. Daftar akun gampang kok, asalkan kalian punya email dan nomor HP, selesai, voila. Ya. Kemudian bab 2. Nah, bab 2 ini adalah hal-hal yang akan dijelaskan minggu depan, pertemuan keempat. Ya, yang pertama adalah bagaimana caranya menganalisis kinerja keuangan perusahaan. Jadi proses penghitungannya gimana, penyajian rasio keuangannya gimana dalam bentuk tabel besar. Terus kemudian rasio keuangan tahunan dianalisa. Ya. Nah, biasanya setelah kalian menyediakan tabel besarnya di subbab satunya bab 2 ya. Nanti subbab 2-nya bab 2 itu kalian tinggal menganalisis isi dari tabel tersebut. Jadi dari tahun ke tahun setiap rasio itu intinya semakin baik atau semakin buruk. Maka disebut common sense analysis. Kemudian analisa perbandingan ya. Jadi di sini mulai di sini ya. Nanti kan saya kan sudah bilang bahwa di pertemuan ke-7 ya itu kan nggak ada materi ya kan. Karena nggak ada materi, maka akan digunakan untuk mengerjakan bab 23. Ya, bab 2.3. Jadi biasanya kalian setiap kelompok yang ada itu pasti hanya akan bisa mengerjakan sampai sini doang. Pasti. Ya. Terus kemudian ya saya paling nanti tetapkan deadline aja ya. Deadline aja kemudian ketua kelasnya atau siapalah yang jago tentang compiling data itu harus mengcompile data dari semua kelompok ya per tahun dan per apa namanya rasio keuangan kemudian dirata-rata ya kemudian hasil rata tersebut di share lagi ke semua kelompok supaya semua kelompok bisa mengerjakan 2.3 yaitu analisa perbandingan ya menggunakan rata-rata industri dan perusahaan lain di sub industri yang sama seperti itu ya. Ya ini sudah ada ya, rata-rata industri dapat dari rata-rata hasil perhitungan masing-masing mahasiswa untuk setiap rasio keuangan yang telah dihitung dan setiap tahunnya. Kemudian bab 3 ya, sini ya, tadi sudah saya bilang tadi ya, pertemuan 7 ya akan digunakan buat progres masing kelompok. Pertemuan 7 kelak sangat diwajibkan semua kelompok sudah selesai mengerjakan sampai dengan bab 2.2 sehingga bab 2.3 dibahas di pertemuan ke-7 ya. Kemudian apa namanya? Nanti bab 3 ya itu akan dikerjakan ya dari pertemuan ke-7 sampai dengan UTS. Karena apa? UTS nanti juga adalah deadline untuk mengumpulkan proyek analisis kinerja keuangan ini di Kulino. Ya, bab 3 itu intinya cuma 2 tok. Kesimpulan dan saran untuk perusahaan. Nah, kesimpulan itu intinya kan merangkum hasil analisa di sepanjang bab 2 dalam beberapa paragraf saja. Paling maksimal itu 3-4 paragraf. Jangan panjang-panjang, namanya aja kesimpulan. Ya, 2 paragraf bisa, 3 paragraf cukup, 4 paragraf stop. Ya, itu. Nah, kemudian saran untuk perusahaan. Ya, tentu saja karena kalian nanti sudah mengerjakan bab 2.1, 2.2, 2.3, kan bisa tahu. Ya, secara introspeksi diri sendiri, common sense analysis itu makin baik apa makin buruk. Kemudian dibandingkan dengan rata industri, itu sudah baik atau masih buruk atau gimana ya. Nah, karena itu sarannya kan simpel aja. Ya, apa aja kalau misalnya ada yang perlu ditingkatkan, apa aja yang perlu ditingkatkan. Terus kalau misalnya ada yang perlu diturunkan, apa aja yang perlu diturunkan. Karena ingat ya bahwa yang namanya angka dari tadi ya saya jelaskan, itu ada yang sebaiknya angkanya besar, ada yang sebaiknya angkanya kecil. Gitu. Ya.
Dan misalnya ada yang perlu dipertahankan, apa saja? Ya dalam artian mungkin dibandingkan perusahaan lain ini sudah superior banget. Berarti perlu dipertahankan seperti itu. Oke, dan terakhir kali jangan lupa setelah bab 3 ya, setelah bab 3 kalian tempatkan daftar isi itu setelah cover. Jadi cover terus daftar isi terus baru bab 1. Kemudian kalau misalnya kalian memang menggunakan daftar referensi ketika menulis, silakan ditulis daftar referensinya. Minimal apa daftar referensinya? Ya kalian tulis buku referensi dari buku manajemen keuangan ya Pak Mamdu. Itu kan tentang rasio-rasio keuangannya di situ semua dan cara-caranya kan di situ semua ya. Terus apa misalnya laporan keuangannya ya. Kalau di Microsoft Word kan ada ya cara nulis laporan keuangan kalau misalnya sumbernya itu berasal dari elektronik atau gimana. Ya seperti itu. Ya di aplikasi komputer bisnis sudah pernah belajar lah ya. Saya percaya kalian sudah bisa. Oke, jadi materi untuk minggu ini, materi kedua tentang analisa kinerja perusahaan atau analisa laporan keuangan selesai. Ya, jadi semoga apa yang sudah dipelajari di video ini ya itu bisa bermanfaat untuk kalian baik di mata kuliah ini maupun untuk mata kuliah berikut-berikutnya maupun untuk kehidupan kalian sendiri, terutama kalau kalian menjadi manajer keuangan atau mungkin kalian menjadi investor ya yang melakukan yang menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga sukses. Terima kasih.